Sebelum ibadah dimulai, marilah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1, 2, 3, dan 4. Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, bangkit tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Ayat yang keempat. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasukkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami
kami yang di sorga, kami telah berhimpun di tempat dan di hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah mulut kami untuk bersyukur, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus, dan bukalah mata iman kami ya Tuhan, untuk melihat kemuliaan kasih-Mu. Di sini kami memohon, tolonglah kami menghayati dan memperlakukan kehendak Tuhan dengan sukacita. Ajarlah kami agar selalu berdoa kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Ya Allah, jagalah dan lindungilah kami selama kami hidup di dunia ini sampai kami masuk ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 111 ayat 1 dan 3, Diriku tak betah di dalam dunia. Ku tak betah di dalam dunia, ku simpan hartaku di sorga mulia. Suara Tuhanku memanggil diriku agar ku bersamanya dalam sorga baka. Ya Tuhanku, Kau juru selamatku, terpisah darimu celaka diriku. Suara Tuhanku memanggil diriku agar ku bersamanya dalam surga baka. Ya Tuhanku, Kau juru selamatku, terpisah darimu celaka diriku. Suara Tuhanku memanggil diriku agar ku bersamanya dalam surga baka. Ayat yang ketiga. Kehidupan kekal jadi diriku, di akan berkembang di surga cemerlang. Bersorak yang gelang, pujian menegak, saat ku bersamanya dalam surga baka. Ya Tuhanku, Kau juru selamatku, terpisah darimu celaka diriku. Suara Tuhanku memanggil diriku agar ku bersamanya dalam surga baka. Ya Tuhanku, Kau juru selamatku, terpisah darimu celaka diriku. Suara Tuhanku memanggil diriku agar ku bersamanya dalam surga baka. Pembacaan firman Tuhan dari Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada lolo, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang memusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup
oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2, ku diberi belas kasihan. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dengan kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat disilakan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, sebab kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu. Kini dan di sini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku kami sering menyimpang dari jalan yang benar. Kami mengaku enggan mengikuti hukum-hukum Tuhan. Kami memberontak terhadap Engkau dan mengeraskan hati menentukan jalan kami sendiri. Kami tidak mau diperintah oleh-Mu. Ampunilah dosa pemberontakan kami. Kami percaya Engkau tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan menghendaki pertobatannya agar dia selamat. Karena itu kami memberanikan diri datang memohon ampun atas segala pemberontakan dan pelanggaran kami. Ya Allah, kasihanilah kami demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah kami agar kami dapat bertobat dan selamat.
Biarlah hati kami terhibur karena anugerah pengampunan-Mu itu. Mari kita berdoa dalam hati, mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Disilakan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1, Maha Kasih yang Ilahi. Berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, ia akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat disilakan duduk. Mari membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saat ini diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan khusus yang diantar ke depan pada kotak persembahan untuk mendukung kegiatan UEM, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 sampai 6. Tuhan, tolonglah bangunkan iman. Tuhan, tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang teguh. Tuhan, tolonglah
bersujud, jiwa menyembah, hidupku masukkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masukkan kasih-Mu. Terimalah hatiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masukkan kasih-Mu. Ayat yang ketiga. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati harta imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Ayat yang keempat. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan, bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat disilakan berdiri dengan bernyanyi dari Kidung Kesan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Tuhan, inilah persembahan dari dikau asalnya.
Bapak, Ibu, dan jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ketika pagi hari ini kami diberikan kesempatan Bapa untuk boleh beribadah di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu kepada kami, seluruh jemaat-Mu. Terlebih Tuhan, kami sungguh bersuka cita menyerahkan persembahan kami pada pagi ini Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas segala pertolongan penyertaan-Mu dan bahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami pada 1 minggu yang telah berlalu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami sampaikan ini Tuhan, Engkau terima, Engkau berkati Tuhan, sehingga dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di sorga. Kami juga memohon ya Tuhan, sertai, lindungi kami setiap langkah dan seluruh aktivitas kami pada minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan terus memberkati kami. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami Bapa yang akan mengelola persembahan ini. Mohon Tuhan berikan hikmat dan bijaksana, terlebih kejujuran dalam mempergunakannya di dalam mendukung pelayanan. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita mendengarkan persembahan pujian formasi lingkungan 1.
mengucapkan terima kasih atas pujiannya. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Mari mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1, 2 dan 5. Tuhankulah gembalaku. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapa, ketika kami ada di hadapan-Mu pagi ini, kami menyadarinya adalah sebuah anugerah. Dalam perjalanan kami hari ke hari, berkat-Mu yang begitu melimpah. Itulah makanya seluruh hidup kami penuh dengan rasa syukur pada saat ini. Kami membawa diri kami dan segala sesuatu yang kami miliki menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Nyanyian doa kami Tuhan, itulah yang bisa kami bawa. Saat ini kami juga rindu atas kebenaran firman-Mu, karena kami menyadari terus-menerus bahwa itulah yang menyegarkan kami, itulah yang menerangi jiwa kami, itulah yang menguatkan kami. Kami ingin sekali diberi ketenangan ketika kami mendengar firman-Mu. Kami ingin diberikan hikmat supaya kami bisa mengerti, sehingga ketika kami keluar dari ruangan ini, kami memperoleh berkat dari firman ini. Hamba-Mu yang menyampaikan juga Engkau urapi dan berikan hikmat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini terambil dari Galatia pasal 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat ganjil dan Bapak Ibu ayatnya yang genap dengan judul yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami
adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Yahom. Pada hari ini kita akan bicara tentang dibenarkan oleh karena iman. Tentu ini pasti sudah sering kita dengar. Nah, Bapak Ibu, saya memulai khotbah ini dengan sebuah cerita. Ada seorang tukang bangunan rumah yang sudah usia tua, bermaksud untuk pensiun dari pekerjaannya di sebuah perusahaan konstruksi real estate. Yang menyampaikan keinginannya itu, Bapak Ibu, kepada pemilik perusahaan. Dia merasakan sangat lelah dalam bekerja selama bertahun-tahun. Ia ingin beristirahat dan menikmati sisa hidupnya. Karena dia sudah tua, dia mau bersama-sama dengan istrinya dan keluarganya. Bapak Ibu yang terkasih, pemilik perusahaan ketika dia mendengar merasa sedih kehilangan salah seorang pekerja terbaiknya. Ada banyak bangunan-bangunan yang sudah dibangunnya itu terbaik. Lalu pemilik perusahaan ini, Bapak Ibu yang terkasih, memohon yang terakhir kali untuk membuat sebuah bangunan. Dan menurut yang pemilik perusahaan ini, itu nanti untuknya, untuk yang punya perusahaan ini, dan sebaiknya dibuat dengan kualitas yang baik, dan itu akhir dari pekerjaan seorang tukang ini. Bapak Ibu yang terkasih, tukang bangunan ini ya mengiyakan, menyetujui permohonan pemilik perusahaan ini. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya dia merasa terpaksa. Karena dia sudah mau berhenti, pensiun. Dia ingin sekali berhenti. Hatinya tidak sepenuhnya dicurahkan dalam membangun rumah itu. Bapak Ibu, dengan ogah-ogahan mengerjakanlah proyek itu. Ia cuma menggunakan bahan-bahan yang ala kadarnya. Dia mengerjakan dengan asal-asalan, dengan kualitas yang rendah.
Dan akhirnya Bapak Ibu rumah itu selesailah. Hasilnya bukanlah rumah yang punya kualitas. Sungguh sangat disayangkan. Karena beberapa tahun dia sudah membuat rumah yang sangat terbaik di perusahaan itu. Ketika sudah selesai, lalu dia menyerahkan kepada pemilik perusahaan. Dan pemilik perusahaan itu melihat rumah itu sangat besar, dan akhirnya pemilik perusahaan mengatakan, terima kasih engkau telah membuat rumah yang terakhir ini bagi saya. Dan rumah ini saya berikan untukmu. Inilah untukmu. Dan kau diamilah rumah ini. Bapak Ibu yang terkasih, tukang ini begitu terkejut. Yang pertama, betapa malunya dia. Dia mengerjakan yang terakhir kali dengan kualitas yang sangat rendah. Dan berikutnya Bapak Ibu yang terkasih, ternyata rumah itu adalah untuk dirinya. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Dia mengerjakan kualitas yang rendah untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu. Seandainya saja dia tahu bahwa rumah itu diberikan sama dia, maka dia akan membangun dengan kualitas yang sangat tinggi, dengan bahan-bahan yang sangat bagus. Tapi ternyata dia tidak tahu. Bapak Ibu yang terkasih, menarik sekali kisah ini. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang beriman. Kadang-kadang dalam banyak hal iman kita adalah iman yang tidak berkualitas. Kita sudah menyatakan diri bahwa pengikut Kristus, tapi kita tidak hidup dalam kualitas iman. Padahal iman yang kita miliki itu adalah untuk diri kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri. Menarik, hari ini kita bicara tentang dibenarkan oleh karena iman. Kalau kita telusuri tema ini, bahwa kalau dibenarkan oleh karena iman, maka yang diperlukan di situ apa sih? Kualitas imannya, kesungguhannya, dan benar-benar menghidupi Kristus itu di dalam dirinya. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus tadi. Menarik sekali, dan ini adalah ayat yang paling terkenal yang dia katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri. Saya baca, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging. Benar bahwa kita di dalam daging. Benar adalah Paulus di dalam daging. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, hidup iman kita sering sekali asal-asalan. Iman yang penuh kemunafikan dan kebohongan. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus pada ayat yang pertama tadi. Arogansi orang-orang Yahudi yang seakan-akan tidak berdosa, seakan-akan tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dia berkata, memang kami ini adalah lahir seorang Yahudi. Dan seakan-akan mereka tidak membutuhkan Tuhan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang terkasih, tentu ini menjadi perenungan bagi kita sebagai orang-orang percaya,
Benarkah kita sudah menghidupi iman kita itu sendiri di dalam kehidupan kita? Nampak di dalam perbuatan-perbuatan, dalam tingkah laku kita, dalam segala sesuatu yang kita katakan dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita akan lihat tadi si tukang bangunan tadi. Sering sekali ya, kalau kita sudah mengakhiri pekerjaan itu apa? Kita kerjakan dengan asal-asalan. Mudah-mudahan Bapak Ibu Majelis Jemaat dan Satuan Kristo yang akan berakhir di tahun-tahun ke depan ini tidak mengerjakan pekerjaannya dengan asal-asalan. Karena itu akan menentukan siapa kita. Karena itu akan menentukan siapa kualitas iman kita dalam pelayanan itu. Hati-hati Bapak Ibu, jangan-jangan itulah yang terakhir kali menjadi nilai yang terakhir bagi kita. Hati-hati. Karena sering sekali kita mengabaikan hal itu. Kalau seandainya sudah dikasih tahu Tuhan, nanti di akhir periodemu, oke, itu nanti itu menjadi pintu terbuka bagimu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka semuanya kita akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tapi itu rahasia Bapak Ibu. Karena barang siapa yang setia sampai akhir, itulah yang mendapat apa? Mahkota kebenaran itu. Dan barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil akan diberikan perkara besar. Sering sekali dari hal-hal kecil kita mengabaikan. Mungkin bagi tukang bangunan ini, wah, abaita omilaulau khemi efadau. Dia urusan. Nampakkan bahwa orang yang demikian tidak baik. Dan itu adalah orang-orang kualitas imannya yang tidak menghidupi Kristus itu di dalam dirinya. Hati-hati Bapak Ibu sebagai warga jemaat. Jangan-jangan tanggung jawab yang diberikan sama kita dalam pekerjaan kita itu adalah menjadi nilai yang terakhir yang Tuhan akan nilai bahwa ini adalah kualitas imanmu. Hari ini kita diingatkan dengan firman Tuhan bahwa bagaimana kita benar-benar menghidupi iman itu dalam perjalanan kehidupan kita. Dan itu makanya Paulus mengatakan dalam yang sering dikutip ya, orang-orang kalau mau meninggal, Filipi pasal 1 ayat 21 ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ada enggak maknanya itu Bapak Ibu? Hidup adalah Kristus. Kalau Tuhan memberi hidup bagi saya sampai detik ini adalah kuhidupilah Kristus itu. Karena aku beriman di dalam Kristus. Dan kalaupun aku mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan Bapak Ibu? Karena Tuhan telah menyediakan upah bagi orang-orang yang telah menghidupi Kristus itu semasa dia hidup. Itu maksudnya itu. Jadi bukan maksudnya ya kalau udah mati ya udahlah beruntunglah itu. Bukan hanya itu. Tapi keberuntungan ketika kita meninggal adalah karena kita menghidupi Kristus itu ketika kita masih hidup. Dan itu makanya kalau kita lihat lagi di dalam Roma pasal 14 itu Bapak Ibu. Dia berkata begini. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Sebab kalau kita hidup sampai detik ini adalah hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, maka kita mati untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita diberikan sebuah tantangan.
Karena dunia sekarang tidak baik-baik. Dunia sekarang begitu jahat. Begitu jahat. Hanya orang-orang yang kualitas imannya lah yang bisa menunjukkan identitasnya di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Dimanapun dia hidup, dia menunjukkan bahwa ia adalah orang benar yang sudah diselamatkan oleh Allah. Dia menunjukkan perbuatan-perbuatannya dimanapun dia berada. Menjadi garam dan terang karena dia sudah selamat oleh karena imannya di dalam Kristus. Dikatakan di sini Bapak Ibu memang benar bahwa perbuatan tidak menyelamatkan, tapi perbuatan itu adalah buah dari keselamatan yang telah kita terima dari Kristus. Jadi jangan juga Bapak Ibu terjebak bahwa ale perlu gamuata, yang penting no tatema wangurifi moroh lowalai. Tola sae tau guna umano wa aurida ni wa bakhda fakeni fakeu. Hafatu abele launi laumu. Jangan-jangan anu bai mahemul wi selesai ita. Itarabu ita da wa fakeni fakeu mahdawa. Bala tailaila mahemul sano wai nutu huda. Apa hal bahulu mu badal. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita merenungkan diri sendiri sampai di mana iman kita akan terlihat di dalam perjalanan kehidupan kita seperti yang telah disampaikan oleh Paulus ini. Benar-benar dia menjadi contoh, menjadi teladan bahwa imannya adalah bukan iman yang abal-abal, tapi memang iman yang sungguh-sungguh sudah hidup di dalam Kristus. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita lihat ayat hafalan kita. Habakuk 2 ayat 4b. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Mari sama-sama Bapak Ibu. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sekali lagi, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah diingatkan dan diterangi dengan kebenaran firman-Mu bahwa kami memang dibenarkan oleh iman kami kepada Kristus Yesus. Tetapi iman itu tidak hanya sampai di situ. Bagaimana kami menghidupinya? Itulah yang disampaikan oleh hamba-Mu Paulus. Kalaupun dia hidup, tetapi yang hidup pada dirinya adalah Kristus. Dan itulah yang dia praktekkan dalam perjalanan hidupnya sampai mati. Demikianlah kami engkau berseru untuk kami ikuti teladan Paulus ini. Supaya kualitas iman kami bangun dengan sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya juga akan menjadi keselamatan bagi kami. Dan itu adalah menjadi milik kami. Sama seperti seorang tukang bangunan itu. Ketika dia mengerjakan pekerjaannya, kalau dia sudah tahu bahwa itu adalah akan diberikan kepadanya, maka dia akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi karena dia tidak tahu, dia mengerjakan bangunan yang asal-asalan. Buatlah hati kami bersungguh-sungguh dan berkualitas di dalam iman, sehingga itu juga yang menyelamatkan kami. Bila firman-Mu ini ya Tuhan, Engkau berkati dan beri pengertian, pemahaman yang lebih dalam melalui kuasa Roh Kudus-Mu dalam setiap hati kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Kita mendengar serta padu benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidup dalam Yesus sungguh bahagia. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Kembali kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Formasi Lingkungan 1.
diucapkan terima kasih atas pujiannya. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Yang disampaikan oleh majelis. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom, Yahoo. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan Minggu 21 Juni 2026, Tata Ibadah Trinitatis, pengkhotbah Ibu Pendeta Lilis Terjalin Harefa STH, pemimpin liturgi Satuannya Kristo Ina Vita Lolo. Dalam bahasa Nias, para pelayan dapat dibaca di warta jemaat. Seterusnya para pelayan ibadah kreatif Korempa Minggu 28 Juni 2026, pengkhotbah Satuannya Kristo Amafania Zega. Ini sesuai dengan persetujuan sidang majelis tanggal 7 Juni 2026 bahwa pelayan firman Tuhan dapat dilayani oleh Satuan yang Kristus aktif di BNKP Jemaat Jakarta. Pelayanan ibadah minggu Komisi Pelayanan Anak atau KPA dapat dilihat di warta jemaat ini. Demikian juga pelayanan ibadah minggu pos pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resort 45 dapat dilihat di warta jemaat ini. Sermon pelayanan ibadah minggu. Sermon pelayanan ibadah minggu dilaksanakan setiap hari Jumat jam 18.30 WIB di ruang ibadah gereja BNKP Jakarta. Segenap Satuan yang Kristus dan para ketua komisi atau anggota majelis jemaat BNKP Jakarta serta seluruh pelayan ibadah sangat diharapkan dalam sermon dimaksud. Jadwal kunjungan pendeta BNKP Jakarta disampaikan jadwal kunjungan pendeta BNKP Jakarta pada hari Selasa, Rabu, Kamis tanggal 16, 17, 18 Juni 2026. Waktu dan tempat dapat dilihat di warta ini. Diharapkan kepada masing-masing Satuan yang Kristus di lingkungan berkenan menyampaikan informasi kepada para pendeta dan sekretaris jemaat terkait alamat anggota jemaat yang akan dikunjungi oleh Bapak Ibu Pendeta. Dari lingkungan 2 diberitahukan kembali bahwa PA lingkungan 2 dilaksanakan pada hari Minggu hari ini 14 Juni 2026 pukul 12 WIB di ruang Nehemia. Diharapkan untuk seluruh warga jemaat lingkungan 2 dengan sukacita mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Dari Komisi Remaja dan Pemuda diberitahukan bahwa latihan KOR, vokal grup Komisi KOR Remaja dan Pemuda dilaksanakan hari ini Minggu 14 Juni 2026 pukul 11.30 atau selesai ibadah di ruang CD. Diharapkan untuk seluruh anggota Komisi Remaja dan Pemuda dengan sukacita mengikuti latihan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Dari Komisi Lansia diberitahukan bahwa PA Komisi Lansia dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 11.30 WIB atau selesai ibadah
di ruang ibadah pelayan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Adiela ISTH dengan tema Tuhan perisai kita. Oleh karena itu segenap anggota Komisi Lansia dengan sukacita mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Rapat Pendeta BNKP tahun 2026 sehubungan dengan surat Sinode BNKP nomor sekian tertanggal 8 April 2026 tentang rapat pendeta BNKP tahun 2026 diberitahukan kembali kepada seluruh warga jemaat bahwa Bapak Pendeta Adiela STH dan Ibu Pendeta Lisa Janharefa akan mengikuti kegiatan rapat tersebut yang dilaksanakan pada hari Selasa, Kamis, tanggal 23 dan 25 Juni 2026 bertempat di STT BNKP Sunderman, Tohia Gunung Stoli. Mari kita mendukung dalam doa agar Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai perjalanan, kesehatan dan pelayanan Bapak Ibu Pendeta sehingga kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan baik serta membawa berkat bagi pelayanan dan pertumbuhan gereja. Pemberkatan pernikahan pengumuman yang kedua. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari tersebut di bawah ini. Laki-laki Jordan Butar-Butar, anggota jemaat KBP Siantar Baru. Fari Merisda Halawa, anggota jemaat BNKP Jakarta Lingkungan 4. Pemberkatan pernikahan yang dilayani oleh Bapak Pendeta Adiela STH atau Pendeta Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 jam 13 WIB di gedung Gereja BNKP Jakarta. Seterusnya gladi bersih dilaksanakan pada hari Rabu 17 Juni 2026 pukul 18 di ruang ibadah segenap pelayan dan Satuan Eklesia Lingkungan 4 untuk dapat hadir pada acara tersebut. Baptisan Kudus. Diinformasikan bahwa pelayanan sakramen baptisan kudus di Gereja BNKP Jemaat Jakarta akan dirasakan dalam ibadah Minggu 5 Juli 2026 jam 9 WIB. Bagi orang tua yang anaknya ikut serta dalam pelayanan baptisan ini diharapkan dapat mengambil dan mengisi formulir pendaftaran baptisan serta dikembalikan ke sekretariat jemaat melalui Satuan Eklesia Lingkungan masing-masing terdaftar. Pelatihan musik piano atau keyboard, Kopendik bekerjasama dengan KY akan mengadakan pelatihan musik piano atau keyboard bagi warga jemaat yang rindu melayani melalui musik. Persyaratan: warga BNKP Jemaat Jakarta telah mengikuti sekolah CD, memiliki dasar kemampuan bermain piano atau keyboard, bersedia dan siap melayani sebagai pelayan musik di BNKP Jemaat Jakarta. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terbeban mengikuti pelatihan ini dan terbeban melayani, silakan mendaftar diri melalui Bapak Amabel Falase. Batas pendaftaran pada hari Selasa 16 Juni 2026. Mari bersama-sama bertumbuh dalam talenta dan melayani Tuhan dengan sukacita melalui musik. Yang membawa pujian pada ibadah Minggu 21 Juni 2026 dari paduan suara The Glorifiers, gabungan dari beberapa gereja oikumene di lingkungan Jakarta. Daftar sumbangan sukarela untuk pengadaan sound system sesuai keputusan sidang majelis 7 Juni 2026 diharapkan dukungan seluruh warga jemaat untuk pengadaan ini. Laporan keuangan. Laporan keuangan Gereja BNKP Jemaat Jakarta periode 5 Juni sampai dengan 12 Juni 2026. Saldo awal 229.115.054.80. Penerimaan 41.400.000.
Rp537.000. Pengeluaran Rp22.822.614. Saldo akhir Rp244.829.440,80. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Yang berulang tahun dalam minggu ini ada 13 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Renungannya untuk 1 minggu depan dapat kita baca di Warta Jemaat ini. Demikian Warta Jemaat. Shalom. Bapak dan Ibu, mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 130 ayat 1, 2, dan 3. Kita akan menang. Mari kita berdiri, kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kami terus memuji Engkau karena kami percaya dan mengimani bahwa Allah lah pemilik segalanya. Allah adalah segala sumber dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan-Mu di dalam ruangan gereja ini. Kami telah memuji nama Tuhan. Kami telah membawa seluruh hidup kami dan segala sesuatu yang kami miliki. Kami jadikan sebagai hormat kemuliaan-Mu. Dengan kerendahan hati kami mohon Engkau terima. Juga firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memperdalam, yang meresapkan di setiap hati kami, agar keselamatan yang telah kami terima itu melalui iman kami kepada Yesus Kristus benar-benar kami hidupi
dan akan menjadi nampak dalam segala tindak laku kami di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di tempat yang lain, mulai dari lingkungan 1 sampai lingkungan 6, dari anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, lansia. Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada seluruh umat-Mu. Tuhan tuntun dan jaga mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Biarlah iman umat-Mu juga tetap kokoh di dalam Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang menjadi pergumulan dan kesulitan hidup, kami hanya percaya ada Tuhan yang menopang, ada Tuhan yang menguatkan, ada Tuhan yang memberikan jalan keluar. Ya Bapa di surga, berkatilah keluarga dan anak-anak mereka. Berkatilah karir mereka, berkatilah pekerjaan dan usaha mereka. Biarlah mereka melihat tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti di atas umat-Mu. Engkau tahu kesulitan yang sedang terjadi saat ini. Dengan kenaikan-kenaikan harga, akibat kenaikan harga BBM, kami hanya percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan umat-Mu. Dan kami percaya bahwa segala usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan juga berkati dan Engkau memberikan apa yang mereka butuhkan. Bapa di surga, berdoa buat seluruh umat-Mu yang juga dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah fisik. Dan henti kami berdoa untuk mereka. Berdoa buat Bapak Ama Hans, berdoa buat Bapak Ama Jonathan, berdoa buat Bapak Ama Nota. Tuhan yang menghampiri mereka, Tuhan yang memberikan pengharapan bagi mereka. Kami percaya kuasa Tuhan boleh memulihkan mereka, dan Engkau adalah dokter di atas dokter, memberikan kesembuhan kepada mereka. Biarlah firman-Mu yang terus menjadi kekuatan mereka, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah yang menjadi pegangan hidup mereka dalam menghadapi penyakit. Berdoa buat pemulihan Bapak Amatomi, Bapak Makasandra, Ibu Naneda, dan juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang sering sekali menghadapi sakit penyakit. Bapak Makristi, Ibu Natedi, juga Ibu Natimo. Kami terus menantang mereka di dalam doa. Kami memohon biarlah iman mereka tetap kokoh, sekalipun fisik semakin lemah. Tapi kami percaya juga sampai kapanpun mereka menjadi contoh dan teladan iman bagi kami yang masih muda-muda ini. Berdoa buat saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan yang memberkati dan memberikan panjang umur dan kesehatan kepada mereka. Dan apapun yang menjadi harapan dan cita-cita, Tuhan yang menganugerahkan dan memberikannya kepada mereka. Biarlah hidup mereka benar-benar mereka gunakan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat saudara-saudari kami, anak kami yang akan melangsungkan pemberkatan nikah pada hari Sabtu 20 Juni 2026 ini, atas nama Jordan Butar-Butar dan Fari Merisda Halawa. Tuhan yang mempersiapkan diri mereka untuk datang di hadapan-Mu, untuk berjanji setia sampai mati, menjadi satu keluarga baru di tengah-tengah umat-Mu. Berikanlah waktu yang baik bagi kami, seluruh keluarga boleh hadir dan undangan, sehingga acara pemberkatan nikah boleh berlangsung dengan baik menjadi kemuliaan Tuhan. Dan juga semua apa yang dibutuhkan Engkau berikan.
Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat segala kegiatan pelayanan di jemaat ini. Tuhan terus berkati, baik di lingkungan maupun di komisi. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Biarlah kami semua umat-Mu tetap rindu untuk bersekutu bersama dalam memuji Tuhan, dan kami para pelayan-Mu boleh melayani Engkau dengan sungguh, menjadi berkat bagi umat-Mu. Berdoa juga buat seluruh majelis jemaat, BPMJ, pengurus komisi dan satuan Ekariso, PPHBG di jemaat ini. Biarlah Engkau berikan hati yang sungguh-sungguh bagi kami di dalam melayani Engkau Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu bagi kami. Kami boleh sehati sepikir di dalam pelayanan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa di surga, berdoa juga buat seluruh para pelayan hari ini yang telah melayani Engkau, dan juga vokal grup yang telah dibawa oleh lingkungan satu. Tuhan yang memberkati, Tuhan menambah-nambahkan pengetahuan dan hikmat. Engkau terus bekali kami dengan pengetahuan dari Tuhan di dalam pelayanan ini, supaya kami tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti dalam pelayanan yang telah Engkau berikan ini. Kami terus melakukannya setiap waktu. Terima kasih Bapa di surga, kami juga teringat dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Bapa, pulihkanlah negara kami dari segala krisis ini. Kami hanya percaya bahwa jauhkanlah segala sesuatu kerusuhan dan konflik di negara ini, karena itu akan merugikan kami sendiri. Biarlah pemerintah yang sedang berkuasa benar-benar mereka menyadari bahwa mereka telah dipanggil oleh Allah menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Berikanlah hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, kelompok mereka, tapi mementingkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa kami Indonesia ini. Itulah yang menjadi doa-doa kami Tuhan. Biarlah negara kami di dalam lindungan-Mu. Biarlah negara kami tetap di dalam damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami di dalam tangan-Mu dan hantarkan kami di rumah kami dengan sukacita. Kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Mari sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selamanya. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku
Amin. Shalom. Yahoo. Tuhan memberkati kita semua.